masalah panitia. Panitia mana panitia? Panitia kurban itu zaman dulu, kalau zaman dulu zaman Nabi, kalau ada kambing mau disembelihkan, kalau mau kurban kambing, mau udhiyah kambing, beli kambing sendiri, habis itu sembelih sendiri. Itu zaman Nabi. Ulangi ya, zaman Nabi dulu beli kambingnya sendiri, kemudian sembelih sendiri. Jadi kalau udhiyah itu atau hadyu itu beli sendiri. Oke? Atau sudah beli sendiri, beli sendiri potong sendiri. Itu asal aslinya. Atau yang kedua, beli sendiri disembelihin orang lain. Yang kedua, beli sendiri sembelihin orang lain. Itu cara aslinya dulu begitu. Fatimah beli sendiri disembelihin orang lain. Nabi Muhammad beli sendiri, sembelih sendiri. Itu udhiyah. Nabi pernah hadyu. Hadyu di mana hadyu? Di Mekah 100 ekor unta. Hadis Bukhari, Nabi berhadyu dengan 100 ekor unta. Berapa harga unta? Berapa puluh juta unta? Udah, lehernya panjang unta. Banyak dagingnya. Berapa harganya? 50 juta lah. Ada yang 100 juta. 50 juta kali 100 ekor berapa? Banyak. 50 juta kali 100 berapa? 5 miliar harga satu rumah lah ya. Bisa dapat 2 rumah itu. Nah, itulah kurban atau hadyunya Nabi SAW. Ketika Nabi hadyu 100 ekor. Antum kebayang nggak Nabi bisa menyembelih berapa ekor? Banyak itu 100. Unta. Berdiri kan sembelihnya. Kalau nggak kuat tangan antum, luka doang dia. Nggak putus itunya, pernapasannya. Saluran pernapasannya. Harus putus sampai dalam. Itu perlu tenaga itu. Itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya itu 63 ekor dalam hadis itu. Sisanya dikasih ke Ali radhiyallahu anhu. Berarti ini kisah Nabi beli sendiri dari rizkinya Nabi sembelih sendiri juga Nabi wakilkan. Nabi kasih orang lain. Ini cara dulu. Beli sendiri, sembelih sendiri atau beli sendiri tolong sembelihkan. Itu cara dulu. Zaman sekarang gimana? Ayo. Kurban zaman transfer gimana? Hah? Ada pengumuman, ada nomor rekening, masukin nomor rekening, pencet, terkirim, kirim bukti transfer. Kemana kirim bukti transfer? Panitia, kirim, nih ana kurban. Sekarang kurban pakai WhatsApp. Selesai. Atau pakai cash itu selesai. Bener gak? Bener. Boleh gak? Boleh, gak ada masalah. Cuman ketika kurban dengan transfer terjadi banyak masalah akhirnya. Ana tanya ya, kalau ana bawa kambing, ana kasih antum kambingnya, menurut antum itu kambing buat diapain? Ana datang Idul Adha bawa kambing ke masjid ini, menurut antum itu kambing mau diapain? Mau ana jual? Satu, bukan banyak, kalau banyak mungkin jual. Satu, antum tahu Anda bukan penjualan kambing. Anda bawa ke sini, misal besok Anda bawa ke sini. Ini Anda bawa kambing. Menurut antum kambing Anda mau dipinjemin ke orang atau bukan? Ini pinjam buat antum. Hah? Pinjam bukan? Kira-kira Anda kambing ini mau Anda jual bukan? Anda bukan tukang jual kambing. Mau Anda jual bukan? Bukan ya, karena Anda bukan tukang jual kambing. Bisa saja tapi Anda bukan biasa jual. Berarti Anda bukan sedang jualan, Anda juga bukan sedang mau ngasih kambing, bukan. Apakah itu kambing Anda mau kasih buat ngelamar salah satu anaknya di sini? Hah? Enggak juga Anda. Ngapain bawanya Idul Adha? Kalau mau buat lamar jangan di Idul Adha bawanya, ya enggak? Kalau di Idul Adha bawanya mau disembelih. Jadi kalau Anda bawa kambing ke sini di Idul Adha, Anda kasih panitia, itu mau diapain? Sembelih untuk ibadah kurban kan, ya enggak? Kalau yang dikasih kambing. Tapi karena sekarang yang dikasih uang, ya kadang panitia nggak ngerti, ini uang buat apa?
Ada panitia yang ngerti, ada yang enggak? Yang ngerti ini buat beli kambing, ya enggak? Yang enggak ngerti ini buat gue brokerin kambing. Yang enggak ngerti, ya, yang enggak ngerti ini buat saya brokerin kambing nih. Yang enggak ngerti itu, panitia enggak ngerti, dia berpikir saya dikasih duit, suruh ngebrokerin kambing, tuh enggak ngebrokerin kambing. Ya kan? Harganya 2 juta, ntar saya jual ke masjid 2,2 juta. Yang 200 ribu buat saya. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti status dia apa. Jadi banyak panitia ini nggak ngerti. Anda sih nggak nyalain panitia. Nyalain peserta juga. Karena antum transfer resiko. Kalau antum transfer panas itu kan. Maka panitia bisa saja membrokerkan itu menjadi sebuah project. Project apa? Project pemasukan tahunan ya kan. Yaitu harga kambingnya dipotong 200 ribu, 300 ribu untuk pemasukan panitia, bagi-bagi panitia. Itu bahaya loh kalau itu dijadikan project buat panitia. Bahaya. Bahaya itu beneran. Kalau nanti ada sisa, itu beda lagi nanti. Ada sisa, antum panitia dapat hadiah dari itu beda. Tapi kalau dari awal, itu udah jadi project penjualan, pembelian, itu bahaya sekali. Antum bukan sedang suruh cari kambing untuk dapat untung di situ. Bukan, antum itu panitia. Panitia itu wakil untuk menyembelihkan binatang itu. Tolong akadnya itu begini, cuman yang transfer nggak ngerti, panitia mungkin ngerti dikit. Yang transfer antum nggak ngerti, antum juga transfer nggak ngerti terkadang. Ini uang tolong belikan kambing, sembelihkan, antar ke saya dagingnya, begitu harusnya. Atau sisihkan buat saya dagingnya, ntar saya ambil. Begitu ngomongnya. Bukan nih kurban, nih kurban. Kurban apaan? Jadi antum pesen ini uangnya, tolong belikan yang amanah, saya wakilkan kepada Anda, tolong belikan yang baik, sembelihkan dengan baik, ini nama saya dan keluarga, tolong bagikan dengan baik kepada fakir miskin, sisihkan buat saya. Ini saya berhak dagingnya dari sini. Namanya antum pemberi perwakilan, antum pemberi perwakilan, para panitia adalah wakil. Pernah kenal badal haji gak? Badal haji. Badal haji itu hukumnya anaknya yang harus membadalkan. Asal usulnya gitu. Coba antum cek. Badal haji itu nasab atau ahli waris. Kalau almarhum ayah sudah meninggal belum haji, anak yang hajikan. Tapi anak harus sudah haji dulu ya. Anak udah haji, anak yang hajikan. Tapi kan kenyataannya banyak yang badal haji yang hajikan bukan anaknya. Benar gak? Dia bayar pakai sertifikat dikirim ke sana. Ya enggak? Itu kalau dalam mazhab yang lain gak sah itu. Dalam mazhab lain. Tapi entar dulu ya. Entar dulu. Ini pilihan. Ini bukan sah gak sah. Ini pilihan. Dua-duanya boleh. Dalam pendapat fikih yang lain itu tidak boleh. Tapi dalam fikih kita. Dalam ulama mazhab Syafi'i ini boleh. Kok jadi boleh? Padahal kan harusnya saya anaknya. Kenapa jadi mutawif yang di sana? Kok jadi boleh? Kata ulama Imam Syafi'i, Imam Nawawi khususnya. Beliau rujukan Imam Syafi'i. Rujukan fatwa mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan boleh diwakilkan. Berarti ketika ana mengatakan kepada mutawif yang di sana, tolong ana badalkan haji buat ayah ana. Harganya berapa? Harganya 10 juta. Baik, nggak apa-apa, itu hak antum. Antum minta hak segitu, ana kasih. Sebagai hak letih, ana kasih. Silakan 10 juta, kemudian silakan badalkan. Nah dia wakil ana. Ana berikan perwakilan kepadanya untuk menjalankan ibadah haji yang harusnya ana lakukan. Paham? Begitulah kurban. Kurban juga sama. Ketika kurban ini uang ditransfer untuk mewakilkan saya beribadah kurban. Cari tolong kambing yang baik buat saya. Cari tolong cara sembelihan yang baik. Bagikan dengan baik. Hak saya kasih dengan baik. Kalau saya kurban sapi, saya minta daging sapi saya. Jangan daging sapinya punya orang berantakan gak tahu punya siapa. Saya minta daging saya. Nah panitia harus siap untuk menjawab, saya mampu. Kata panitia, saya mampu ngasih daging sapi yang punya Anda. Silakan, bisa. Kalau nggak mampu, panitia bilang, saya nggak sanggup. Daging sapi nggak bisa dipisahkan untuk pekurban. Diacak-acak dulu, dibagi nanti bebas tercampur. Antum sebagai pengkurban faham. Ya sudah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sah nggak kurbannya? Sah, nggak ada masalah. Sah. Kurban sih sah, udah disembelih soalnya. Cuman masalah dagingnya tidak sampai ke antum daging kurban antum. Ini sapi ana nih, sapi rahmat,
jelek sapinya. Tapi ana dagingnya nggak tahu daging yang ini apa daging yang mana. Boleh nggak panitia begitu? Sebenarnya boleh-boleh saja. Dan ana boleh nggak makan? Boleh-boleh saja. Tapi ana tidak dapat sunnah makan daging sendiri. Tamam? Hilang sunnah itu. Jadinya itu daging apaan? Hadiah. Silakan lakukan terbaik. Sembelih yang terbaik sesuai amanah kambing-kambing, sapi-sapi. Dagingnya berikan kepada mereka yang terbaik. Ketika membagikan ke yang luar, jangan dengan bangga. Apabila syarat ini terpenuhi, amanah, tunaikan sesuai jumlahnya. Kemudian berikutnya adalah amanah, tunaikan sesuai jumlah. Dan hatinya tidak merasa bangga. Ketika dia membagi-bagi itu, kata Nabi SAW, ahadul mutasaddiqin. Dia penuh mendapat pahala bagaikan pahala si pensedekah itu. Paham? Antum cuman jadi penyalur. Tapi jika antum salurkan sesuai dengan amanah dan hati tidak angkuh, ada misalnya penyalurnya 10, antum sendiri. Antum menyalurkan sendiri. Yang nitip berapa? 10, antum akan mendapatkan 10 pahala sedekah mereka jika antum amanah itu. Bisa dipahami? Maka panitia yang amanah, dia akan mendapatkan seluruh pahala kurban dengan baik, dengan syarat amanah. Bukan gara-gara amplop 10.000, ceban. Bukan juga brokerin. Jadi ini penting bagi para panitia untuk mengenal ini wakil atau taukil. Bahwa mereka diwakilkan. Kenapa saat ini banyak panitia tidak mengerti taukil? Karena ketika akad tidak ada akad. Beda di bank syariah itu ketika akad dia kasih tahu akadnya. Ini mudharabah apa wadiah apa? Ada dia punya konsepnya. Harusnya masjid harus langsung ngasih tahu, Pak ini taukil, Bapak wakilkan ke saya. Dan panitia harus paham ini taukil. Ini pewakilan, perwakilan. Ibadah, menjalankan ibadah. Oke.